Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Berkah dalam. Hari ini pesta atau hari raya Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bagi saya ini adalah kegembiraan yang sangat besar karena saya boleh mengenal sosok yang begitu kaya raya dalam relasi dengan saya, dengan kita pada Tuhan yang Esa. Mari nanti kita merenungkan dan mudah-mudahan membawa pulang dengan sukacita Gusti Allah Tritunggal. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Lagu anak-anak. Semuanya nih ya. Keren juga bagi organis kita Yuda, ya, tepuk tangan. Keren dong. Selalu saja bisa mengikuti karepku. Terima kasih ya Yuda. Baik, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ditemani bapak saya dalam hidup itu sepanjang 39 tahun. Artinya Bapak Sido ketika saya umurnya 39,
Saya tidak bisa menemani karena waktu itu saya bertugas di Kalimantan Tengah, di pedalaman. Ceritanya itu karena saya berkarya di Konferensi Wali Gereja Indonesia di KWI, kantor para uskup se-Indonesia di Jakarta. Maka nek minggu po hari raya itu malah orang ditugas. Karena pekerjaannya adalah kantor Senin sampai Jumat. Satu minggu hari raya Paskah, hari raya Natal malah bingung dewe. Kadang-kadang saya menelpon Keuskupan Bogor, tapi kali itu saya menelpon Keuskupan Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Monsinyur Sutrisno kaget, loh, wonten menapa Romo? Monsinyur, kalau boleh saya tak asistensi selama minggu suci di Kalimantan Tengah. Di tempat yang mungkin tidak terencana ada misa, saya tak ke sana di pelosok. Monsinyur mengatakan, Romo, kita tidak punya biaya untuk mendatangkan Romo. Saya mengatakan gampang. Akhirnya saya terbang ke Kalimantan Tengah. Terus kemudian diantar masuk ke pedalaman. Saya mendapat kabar bapak saya meninggal. Kamis putih. Ya, saya berdoa, saya sedih, tetapi juga tidak nututi. Ketika Jumat pagi dikatakan Romo, bapak akan disareki hari ini jam 2. Saya mengatakan oke, walaupun saya nanti akan tiba di rumah sekitar jam 3:30, 4. Kanggo contoh, rasa enten-entenan walaupun ora buru-buru. Seolah-olah ngenteni putune sing seneng Surabaya. Saiki wis tekan Kertosono. Yo saya agak banget ya. Tapi kalau memang sudah direncanakan, lakukan. Saya juga tidak melihat ayah saya ketika meninggal. Jur ngopo? Ya apa-apa ki. Ya kan, saya dalam doa tiap hari berdoa untuk orang tua saya dan untuk leluhur. Oke, ini hanya introduksi. Yang ingin saya katakan adalah saya dididik dan didampingi oleh orang tua, oleh bapak saya terutama. Dipelihara, kadang-kadang kalau nakal sungguh-sungguh disamblek nanti bilur atau dipecut sampai bilur ya. Kemudian kalau pas gajian, bapak biasanya membawa makanan yang lebih enak dengan belanja di toko. Kalau ada sekolah, bapak saya guru. Kalau ada sekolah piknikan, saya dikatuti anak-anak kecil supaya weruh ngendi-ngendi dan nikah. Saya mengalami bapak yang melindungi. Kalau rasanya kurang gizi, bapak mencarikan gizi yang lebih baik. Mencarikan loh ya. Bengi nyuluh welut neng sawah. Atau juga mengambil keong-keong untuk gizi anak-anaknya. Zaman tahun 70-an. Sangat luar biasa. Seperti itu situasinya. Nah kemudian, karena dekat dengan ayah, maka kalau saya cerita tentang apapun, pertama-tama adalah bapak saya. Dia menjadi seperti sahabat dalam banyak hal. Dan saya merindukan untuk boleh bercerita. Dan untuk anak, bapak sungguh-sungguh memberi perhatian yang ekstra luar biasa. Karena ingat, ibu kandung saya meninggal ketika saya umur 4 tahun. Dan kami berlima. Jadi Anda bisa membayangkan seorang bapak atau seorang sahabat bagi anak-anaknya. Bapak saya juga dipanggil Tuhan tahun 2003. Tetapi kenangan dan juga doa dan restu tetap kami rasakan. Sehingga kalau ada hal-hal yang penting di dalam hidup, terutama kami nyekar. Tetapi bukan ketika hal-hal penting, tetapi setiap tahun, entah nyadran sebelum puasa ataupun juga November, kami nyekar di kuburan untuk mengenang dan ya menghidupi warisan orang tua. Oke, itu cerita. Yang ingin saya katakan adalah bagi saya mengenal Allah yang satu dalam 3 sosok pribadi adalah pengenalan yang begitu kaya. Banyak orang terjerumus pada rumusan sehingga takut untuk bangga akan Allah satu, tetapi mengenalkan diri sebagai seorang bapak, sebagai seorang sahabat, sebagai roh yang menyertai. Ilustrasi tentang bapak saya ketika masih sugeng, bagi saya menjadi jelas menggambarkan relasi Allah dengan kita semua. Allah yang selalu memelihara, mengampuni, memaafkan, menuntun
umat Israel di padang gurun dan aneka hal menghajar, adalah sosok seorang bapak yang tidak pernah rela, walaupun disiplin, walaupun keras, walaupun bertekun, walaupun sungguh-sungguh ya keras tadi ya. Jadi tidak jelek kok keras itu. Disiplin itu tidak memalukan. Allah adalah Allah yang begitu peduli. Seorang bapak. Tetapi Allah juga saya temui sebagai seorang sahabat. Dan itu dalam diri Yesus Kristus. Sabda yang menjelma menjadi manusia. Sungguh sahabat. Bahkan seorang anak kecil, kita lihat di YouTube, nyanyinya, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Neranyak kok, karena sahabat, padahal Allah. Yesusku, aku percaya. Yuk kita nyanyikan rindu. Engkau sungguh hadir dalam sakramen Ekaristi. Lebih dari segalanya. Ketika bapak saya sudah dipanggil Tuhan, dia menyertai saya sehingga saya berdiskusi, memohon doanya supaya diantarkan kepada pengantara Tuhan, dan itu Roh Kudus dalam relasi saya dengan Allah. Maka betapa begitu kayanya justru karena kita mengimani Allah Tritunggal, Allah yang menampakkan diri sebagai Bapa, menampakkan diri sebagai sahabat, menampakkan diri sebagai Rohnya yang menyertai Anda dan saya. Amin. Maka jangan pernah enggan, jangan pernah malu, bahkan jangan pernah ragu-ragu untuk bercerita. Iya Allahmu telu. Iya, minta ceritake ya. Ora telu janjan iki. Kaya ibuku kuwi lho, kaya bapakku kuwi lho. Allah yang selalu menyertai. Dan hari-hari berikutnya memasuki masa biasa sudah Paskah, kita disertai satu Allah dalam 3 pribadi, Bapa, Sahabat, dan Roh. Amin. Tuhan bersamamu. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Demikianlah perayaan Ekaristi sudah selesai, pulanglah dalam damai. Syukur kepada